Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 13 November 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini dengan tema berhasil tanpa berjuang, tanda tanya. Berhasil tanpa berjuang, tanda tanya. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 17 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Allah. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Saya ulangi kembali. Yeremia 17 ayat ke-11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaannya secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami ya Tuhan, sebagai orang-orang percaya kami boleh memahami bahwa untuk sebuah hasil, untuk sebuah keberhasilan, itu harus melalui sebuah proses yang benar. Tatkala kami tidak melalui proses yang benar, maka seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kami seperti ayam hutan yang mengerami telur yang tidak ditelurkannya. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan kekacauan di dalam dunia ini? Ada sebuah kalimat yang cukup menarik, bahwa dunia ini untuk satu orang serakah, untuk satu orang yang serakah. Seluruh dunia ini tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Jadi untuk satu orang yang serakah, dunia pun tidak cukup. Dia akan telan semuanya untuk diri sendiri. Itu tentang orang serakah. Berhasil tanpa berjuang, memungkinkan atau tidak? Kita akan belajar bersama-sama. Saya masih ingat dan sahabat seperjalanan juga diajarkan tentang prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Yaitu dengan pengeluaran pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Ini yang diajarkan semenjak kita sekolah waktu kita belajar tentang ekonomi. Secara efisiensi betul, secara pengajuan teknologi dengan pengorbanan yang kecil dapat penghasilan yang besar, itu benar. Namun tatkala ini disalahpahami sebagai satu bentuk bahwa kita dapat berhasil itu kalau bisa tanpa proses. Bagaimana kita berhasil tanpa berjuang? Itu yang dimaknai tentang pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Di dalam Yeremia 17 ayat ke-11 cukup menarik dikatakan bahwa ada ayam hutan yang mengerami telur yang tidak ditelurkannya. Artinya apa? Dia tidak bertelur, tapi itu telur dari ayam yang lain dikerami dan anaknya itu menjadi miliknya. Ini gambaran yang sangat luar biasa. Coba perhatikan kembali ayat ini. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Artinya dia mengerami telur punya ayam yang lain. Dan dia ambil telur itu menjadi miliknya. Gambaran ini sesungguhnya banyak terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan itu dikatakan, yaitu gambarannya adalah apa? Demikian juga orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Artinya, ini gambaran tentang orang kaya menggaruk kekayaan secara tidak halal. Ini seperti ayam yang mengerami telur yang bukan miliknya. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Lalu dikatakan apa? Pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Sahabat seperjalanan mungkin tidak pernah mendengar ayat ini. Saya mencoba membaca berulang-ulang Yeremia 17 ayat ke-11 ini. Selama saya menjadi hamba Tuhan pun, saya tidak pernah mengingat siapa yang pernah mengkhotbahkan ayat ini. Apa yang Tuhan ajarkan di sini? Bahwa tatkala kita berhasil dengan cara tidak halal, berhasil dengan merugikan orang lain, berhasil dengan melakukan kecurangan, bahkan penipuan, pemalsuan,
itu adalah sebuah hal yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan Alkitab mengatakan pada usia pertengahanmu itu akan hilang semuanya. Dan pada kesudahan usiamu engkau terkenal sebagai orang bebal, dikatakan di sana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah mengajarkan kepada kita di dalam berjuang, di dalam mencapai sebuah keberhasilan, itu membutuhkan proses yang benar. Saya bertemu dengan seorang tukang, "Bapak, pakai cara haram aja kita tidak bisa, bagaimana cara halal?" Itu yang dia katakan. Inilah dunia. Cara haram aja tidak berhasil, apalagi cara halal. Saya masih ingat sekali, ini diucapkan oleh seorang tukang waktu saya membangun gereja, waktu saya ada di Palembang. Itu kata-kata. Jadi demikian sulitnya kehidupan ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan kurang memberkati dunia ini? Tuhan sudah memberikan cukup seluruh dunia ini kepada seluruh manusia dengan sumber alam. Kita bisa makan apa saja. Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan oksigen, Tuhan menyediakan tanah yang kau bisa tanam apa saja, apalagi di Indonesia, segala macam tumbuh di padang pasir, ya, yang memang tidak subur, namun diberikan kelimpahan minyak bumi, sumber energi dari fosil. Jadi dunia ini sangat cukup untuk kita semua. Namun mengapa dunia menjadi tidak cukup? Karena ada banyak orang-orang serakah. Ada cukup menarik, saya membaca sebuah tulisan, ada seorang yang sangat kaya, lalu ada satu negara yang hampir bangkrut, memang negara miskin. Dikatakan bahwa seorang yang sangat kaya ini, seluruh kekayaannya untuk membayar hutang seluruh negara miskin ini, uang dia cukup. Bayangkan tidak? Jadi ada orang yang kaya, begitu kaya, tidak salah kaya, namun di sini terjadi ketimpangan sosial. Tak kala seseorang itu kaya, pada akhirnya kekayaan ini tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Karena mengapa? Karena perintah Allah sewaktu memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, kuasailah bumi dan taklukkanlah bumi ini. Itu artinya berbicara tentang kelola. Buatlah manajerial secara bersama-sama seluruh manusia di dalam dunia ini untuk menjadi kemakmuran bersama, keadilan bersama. Kalau orang malas, memang kita perlu pecut. Bagaimana dia berjuang? Kita latih. Tapi jangan Anda yang sudah berjuang lalu dengan cara tidak halal lalu menumpuk harta, menumpuk kekayaan yang pada akhirnya juga itu tidak akan kau pakai untuk semuanya. Karena Alkitab mengatakan semua yang kita miliki itu pada akhirnya akan Tuhan ambil pada saat kita mengalami kematian. Kalau itu pun dengan cara benar, apalagi kemudian dengan cara salah. Kita menekan yang di bawah, kita menyikut ke samping kiri dan kanan, kita kemudian menyodok yang di atas, menginjak yang di bawah. Itu teori kodok, ya. Kalau katak itu melompatkan begitu, kiri kanan disikut, atas disodok, yang bawah ditekan. Bahwa dunia dan segala isinya dan kita semua sesungguhnya adalah sebuah keluarga besar yang Tuhan ciptakan. Sekalipun keimannya berbeda, sekalipun sukunya berbeda, kita itu berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berhati-hati. Jangan Anda terjebak untuk ingin berhasil dengan tanpa berjuang. Tatkala ingin berhasil dengan tanpa berjuang, biasanya kita akan tergoda untuk memakai cara-cara yang keliru, cara-cara yang salah. Yang seperti dikatakan di dalam Alkitab, orang itu menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Janganlah kita seperti ayam hutan. Di dalam Yeremia 17 ayat 11 dikatakan, yang mengerami telur yang tidak ditelurkannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berjuang adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan. Berproses untuk mencapai keberhasilan, itu adalah Tuhan anjurkan. Dan waktu kita berproses dan berjuang, berproseslah menggapai segala macam keberhasilan dengan cara benar, jangan dengan cara berdosa, jangan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan cara yang ditempuh adalah melanggar kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu,
Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana, waktu, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, adakah berhasil tanpa proses? Rasanya tidak ada. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berjuang, berproses. Lakukanlah segala perjuangan Anda dengan cara benar, jangan dengan cara yang tidak halal. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Karena kita tidak merugikan orang lain, kita berjalan benar di dalam mencapai keberhasilan. Shalom, Tuhan memberkati semua. Selamat beraktivitas. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.